sebetulnya sekarang justru pemerintah pusat itu memberikan katakanlah fiskal atau dana kepada pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa. Tetapi ibaratnya kita tidak punya keleluasaan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan daerah. Jawa Timur ya di dalam aspek keuangan ini, pengelolaan keuangan, dan BUMD menjadi menjadi ujung tombak sebenarnya untuk bagaimana cita-cita kemandirian fiskal itu kemudian tidak bisa terganggu dengan adanya regulasi baru. APBD kita berkurang sekitar 5 triliun Wow. 2025. Kemudian kita tarik ke 2026 juga akhirnya ada pengurangan dana transfer 2,8. Bicara fiskal pasti bicara dengan uang pemerintah, uang negara gitu. Nah, berarti di fiskal ini ada tujuannya. Nah, tujuan fiskal pemerintah itu sudah jelas. Di mana kalau kita ungkit secara teori kebijakan fiskal dalam teori ekonomi publik, itu arahnya itu kepada indikator-indikator makroekonomi yang tujuannya tadi secara hierarki atau secara direct atau secara apapun itu pasti untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Gadis Fetrianto bersama dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang selalu akan memberikan informasi terupdate untuk para pemirsa warga Jawa Timur. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah punya topik yang pastinya sangat menarik ya, APBD untuk dibahas begitu. Hari ini kita akan memberikan informasi dan update untuk pemirsa ini tentang Jawa Timur sebagai role model kemandirian fiskal. Mungkin banyak yang nggak tahu tuh sebenarnya kemandirian fiskal itu seperti apa sih. Hari ini kita akan bahas tuntas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Saya kenalin ya narasumber kita karena pastinya kalau saya sudah hadir saya nggak sendirian. Nah di depan saya sudah hadir Bapak Ferdi Sukmadianto. Beliau adalah Kepala Seksi PPA 2 Kanwil Perbendaharaan Jawa Timur Kementerian Keuangan. Selamat pagi Pak. Pagi Mbak Gadis. Pagi, semangat ya untuk memberikan pencerahan ya. Hari Senin, Money Day ya. Jadi kita harus semangat. Oke, di sebelah Pak Ferdi hadir Bapak Muhammad Mahrus, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Mahrus selamat pagi. Pagi. Gak dengar nih suaranya Pak, agak kurang deket. Pagi. Nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Sehat. Semoga tadi nggak kejebak macet ya Pak, karena hari ini macet banget nih Senin ya. Kemudian di sebelah Pak Mahrus hadir pula Pak Ristu Nugroho ST, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Ristu, good morning. Good morning to. Waduh, kalau dari ini suara-suara Pak Ristu ini kayaknya mantan penyiar radio kayaknya. Ngebas gitu ya. Oke, Pak Ristu terima kasih. Kemudian ada Bapak Haji Muhammad Nasi Askal MPD, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur. Ranasi, Siap, Mbak. good morning. Good morning. Good morning. Yang udah enak banget nih suaranya Bapak-bapak. Siap, hari ini ya kita akan cecar dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memberikan informasi biar pemirsa yang ada di Jawa Timur nih update gitu ya. Siap. Siap. Nah, ngomongin tentang kemandirian fiskal, saya pengen tanya dulu ke Pak Ristu dulu deh. Nah, menurut Pak Ristu tuh yang apa yang dimaksudkan dengan kemandirian fiskal dan seberapa penting daerah membiayai pembangunan dari PAD sendiri, Pak? Jadi daerah diharapkan untuk mampu membiayai kebutuhan pembangunannya, terutama tidak terlalu tergantung kepada transfer, terutama dari pemerintah pusat. Sehingga tentunya dalam kemandirian fiskal ini kita harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah kita sendiri. Nah, Jawa Timur ini sebetulnya ketergantungan terhadap fiskal atau transfer dari pusat ini semakin lama sebetulnya semakin berkurang karena didominasi oleh PAD-nya sendiri. Oke. Dari persentase terbesarnya justru dari PAD kita. Ada daerah yang mungkin PAD-nya kecil sehingga
untuk membiayai pembangunannya itu sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Tetapi Oke. Jawa Timur lebih dari 50% pendapatan kita itu justru dari PAD kita sendiri. Oke, jadi PAD-nya memang Jawa Timur itu relatif lebih tinggi gitu ya Pak ya? Lebih tinggi daripada transfer yang kita. Tadi Pak Ristu bilang kalau transfer dari pusat tuh sudah mulai dikurangi gitu ya. Jadi kita harus memanfaatkan PAD yang ada. Nah, kalau ngomongin tentang kita harus memanfaatkan PAD, harus meningkatkan PAD, apa aja Pak yang perlu dipersiapkan supaya kita tuh bisa mandiri dan benar-benar bisa memanfaatkan dari PAD kita? Coba Ranasi mungkin boleh bantu jawab. Ya, tentu kita tahu bahwa di Jawa Timur itu kita kan memiliki BUMD yang di situ memang selalu kita genjot untuk bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatannya, karena memang ketika berbicara kemandirian fiskal memang kita lebih kepada bagaimana ada inovasi dari Jawa Timur ya di dalam aspek keuangan ini, pengelolaan keuangan, dan BUMD menjadi menjadi ujung tombak sebenarnya untuk bagaimana cita-cita kemandirian fiskal itu kemudian tidak bisa terganggu dengan adanya regulasi baru. Kita tahu bahwa undang-undang HKPD itu kan juga akhirnya juga membuat daerah mau tidak mau ya harus bergerak cepat, melakukan sebuah terobosan-terobosan untuk bagaimana peningkatan PAD itu bisa digenjot sedemikian rupa supaya tidak terlalu berpengaruh adanya undang-undang itu. Oke, baik. Ngomong-ngomong tentang BUMD ya, kita harus mendukung BUMD. Hari ini kita juga minum siropen. Waduh, iklan. Minum dulu Bapak-Bapak. Karena kita itu harus terhidrasi dengan baik supaya bisa menjawab semua pertanyaan hari ini ya. Supaya dengan semangat. Ini mendukung BUMD Provinsi Jawa Timur loh ya. Ya. Siropen ini produk asli dari BUMD. Asli, sayangnya sirupnya belum ya. Sirupnya belum. Belum, ya. Oke, ini namanya siropen tapi water ya Pak. Water. Siropen water. Oke. Next mungkin ada produk dari BUMD nanti siropen benar-benar sirup gitu ya. Oke, kita minum dulu. Sudah ada Mbak, sudah ada Mbak. Sudah ada ya? Sudah ada yang sirup itu. Oh, harusnya ada di meja saat ini Harusnya ya. ada juga. Jadi kalau misalnya ingin minum manis tinggal dicampur di water kita ya. Oke, ke Pak Marus. Ngomongin tentang undang-undang HKPD tadi sudah disinggung sama Ranasih gitu ya. Bagaimanakah DPRD melihat perubahan pola pikir daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja? Tadi kan Ranasih juga bilang nih, kita harus beradaptasi karena adanya undang-undang HKPD seperti itu. Oke, kita lihat angka memang 2024 kita PAD kita APBD kita berkurang sekitar 5 triliun Wow. dibanding 2025. Kemudian kita tarik ke 2026 juga akhirnya ada pengurangan dana transfer 2,8 sehingga misalnya APBD 2024 kita di angka 33. Kemudian di APBD 2025 kita di angka 28, untuk 2026 kita di angka 26. Oke. Artinya memang imbas dari HKPD khususnya pada pajak kendaraan bermotor ini ya secara umum katakan merugikan provinsi, mengurangi ya. Padahal itu adalah pajak provinsi. Iya, iya, Makanya ini ya tadi mengharuskan kita untuk lebih giat menggenjot PAD kita ya dari sektor-sektor yang lain, terutama yang tadi disampaikan Ranase dari sektor BUMD. Ini kita harapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata karena kalau kita lihat persentase dari BUMD ini dari PAD itu hanya menyumbang 2%, Mbak. Jadi pada tahun 2025 itu hanya menyumbang 475 miliar saja dari sekitar 17 triliun. Oke. Jadi Kecil lah, kayak kecil ya Pak. sangat kecil. Itu pun 90%-nya dari Bank Jatim. Kita punya 8 BUMD tapi 90%-nya Bank Jatim. dari 475 itu 420-nya dari Bank Jatim. Oke. Selebihnya kemana? Iya, Nah, iya, inilah iya, iya. yang menjadi konsen kita betul. Bagaimana
PAD kita meningkat khususnya dari sektor BUMD ini. Dimaksimalkan lagi dari yang 8 tadi ya Pak ya. Nggih. Oke, baiklah. Oke, kita ngomongin ke Pak Ferdi sekarang geser. Pak Ferdi, kita sudah tadi ngobrol sama Pak Ristu, Pak Mahrus, Ranasi tentang dana transfer berkurang gitu ya. Terus habis itu kita harus manfaatkan PAD yang ada. Kemudian ada juga undang-undang HKPD ini yang ternyata efeknya tuh ke segala sektor begitu ya. Nah, kalau dari perspektifnya DJPB begitu Pak, kenapa isu kemandirian fiskal ini menjadi sangat penting di tengah-tengah saat tren transfer dari pusat menurun, kemudian ada undang-undang HKPD gitu, kita harus mengalami banyak penyesuaian Pak Ferdi. Kalau kita bicara masalah kemandirian fiskal, berarti kita harus bicara lawannya, ketergantungan fiskal. Betul. Gitu. Artinya tidak mungkin kita bicara sendiri. Kemandirian fiskal turun Pak, berarti ketergantungan fiskal naik. Atau kita balik, kemandirian fiskal turun, kemandirian fiskal naik, ketergantungan fiskal turun. Nah, kita perlu juga lihat dari akarnya fiskal itu sendiri. Jadi kebijakan fiskal ini kan kebijakan yang identik dengan pemerintah ya. Pemerintah dari sisi apa yang sifatnya itu pengelola fiskal tadi, kan ada dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan yang struktur terbawah itu sekarang ada pemerintah desa gitu Pak. Nah ini bicara fiskal pasti bicara dengan uang pemerintah, uang negara gitu. Nah berarti di fiskal ini ada tujuannya. Nah tujuan fiskal pemerintah itu sudah jelas. Dimana kalau kita ungkit secara teori kebijakan fiskal dalam teori ekonomi publik, itu arahnya itu kepada indikator-indikator makroekonomi yang tujuannya tadi secara hierarki atau secara direct atau secara apapun itu pasti untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jadi fiskal ini bekerja untuk tujuan atau goalsnya tadi yang jelas seperti itu. Nah terus bagaimana fiskal dari tingkat pusat yang terus kemudian dijalankan di daerah dan langsung tadi menciptakan semacam fiskal ini akhirnya mengikuti, kalau boleh saya bilang itu mengikuti perkembangan zaman, itu tidak lain karena tadi dari hulunya itu sendiri. Jadi hulunya dari sisi ini kita lihat dari pemerintah pusat itu mencoba ada fiskal tadi bisa diterjemahkan untuk pencapaian yang tadi, pencapaian terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ketika diterjemahkan kepada daerah, di sini hadirlah yang namanya desentralisasi fiskal, di mana dengan adanya otonomi daerah, mau tidak mau daerah diberikan kewenangan sama pusat untuk mengelola keuangannya itu untuk penciptaan yang fungsi-fungsi delegatif pemerintah pusat tadi itu bisa lebih fleksibel ketika dijalankan oleh daerah. Nah di sini adanya dana transfer otomatis sebagai, kalau bisa dikatakan dana transfer itu asalnya adalah seperti subsidi dari pemerintah pusat kepada daerah atau merangsang daerah biar kamu nanti bisa mengelola keuangan itu sefleksibel mungkin dan lebih menyentuh aspek-aspek layanan dasar publik. Layanan dasar publik pasti kita sudah tahu ya, pendidikan, kesehatan, termasuk juga infrastruktur dasar. Nah, tapi dalam beberapa tahun belakangan bahkan dalam perkembangannya ini yang terkait dengan otonomi fiskal atau yang terkait dengan dana transfer tadi itu seolah-olah menjadi semacam ketergantungan ya. Dari yang semula hanya sekedar rangsangan atau subsidi yang sebenarnya jadi ketergantungan karena tadi kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di daerah itu yang juga besar. Betul. Dan kebutuhan yang paling besar itu menurut pusat itu malah lebih menjauh dari tujuan dari desentralisasi fiskal itu sendiri terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat. Contohnya apa Pak? Contohnya adalah belanja pegawai. Nah, oke. Dalam tanda kutip transfer ke daerah ini rupanya berpengaruh dengan belanja pegawai itu sendiri. Dan juga ada fenomena fly paper effect. Fly paper effect itu pusat ngasihnya berapa, daerah pasti habisnya duit segitu juga. Nah ini hal yang seperti ini akhirnya membuat pusat harus
membuat terobosan. Ya. Terobosan itu akhirnya dicapailah dengan berbagai konsensus atau kesepakatan untuk menyesuaikan TKD atau untuk memberikan ruang kepada fiskal itu sendiri untuk lebih mengakselerasi tadi directnya atau dampaknya kepada masyarakat. Oke. Maka ketika muncul strategi fiskal yang baru dan ketika dampaknya terhadap TKD itu kalau dari pusat sih ngomongnya menyesuaikan atau mengetatkan gitu nggih. Itu tujuannya tadi untuk meminimalisir atau untuk tadi mengoptimalkan layanan kepada masyarakat tadi yang di sisi ini dengan pemerintahnya Pak Prabowo sekarang itu kita lebih berorientasi kepada penerima manfaat. Nah, jadi fiskal ini kita kaitkan dengan tujuan akhir tadi penerima manfaat. Masyarakat atau rakyat ini kalau bisa mendapatkan buah dari kebijakan fiskal yang tentunya kita sepakati kebijakan fiskal itu tidak hanya sekedar alokatif tapi juga distributif, pemerataan kepada masyarakat. Tapi dengan adanya undang-undang baru begitu ya Pak ya, penyesuaian-penyesuaian yang baru, orang ini kayak sebenarnya adalah transfer dari pusat ini tadi adalah untuk rangsangan supaya belajar mandiri gitu. Kayak orang tua ngasih duit anak nih segini, diatur gimana caranya kamu hidup seperti itu. Tapi malah beberapa daerah mungkin jadi ketergantungan begitu ya. Jadi pusat membuat penyesuaian-penyesuaian baru, kita jadi yang di bawah terkejut gitu. Tapi sebenarnya ini kembali lagi kepada akidah awal. Ini sebenarnya ini tuh sebenarnya hanya untuk rangsangan supaya sudah belajar mandiri aja gitu, seperti itu ya Pak ya. Memang kalau kita bicara secara normatif ini rangsangan Pak, terus ada yang terkejut Pak dan lain sebagainya. Yang muncul di tataran permukaan adalah keterkejutan tadi itu menjadi sesuatu yang ekspos kemana-mana gitu. Iya. Nanti kalau ini dikurangi ini nanti gimana nggak jalan? Berhenti nggak jalan bla 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 dan lain sebagainya. Padahal kita lupa bahwa kita ini seringkali dihadapkan pada sesuatu yang sifatnya terkejut dan kita sudah terlatih. Ingat fenomena COVID kemarin gitu kan. Kita kan terlatih nih dalam kondisi darurat apapun kita terlatih. Terus juga dan yang sekarang kita coba kembalikan ke hitohnya adalah sebenarnya kemandirian fiskal ini sesuatu yang ya ibaratnya kalau kita melihatnya itu hanya sekedar istilah, ada yang jauh lebih penting dari kemandirian itu sendiri, yaitu kualitas fiskal itu lagi. Kualitas fiskal itu kita hubungkan dengan kinerja fiskal itu sendiri. Sejauh mana kinerja fiskal tadi berdampak kepada masyarakat. Jadi ketika ada pengurangan TKD, kita jangan lihat, wah kalau ada pengurangan TKD nanti kemandirian fiskal turun nih Pak. Kita harus kembalikan lagi, sebetulnya kinerja fiskalnya bagaimana. Nah, gitu. Apakah sebelum TKD ini kinerja fiskalnya juga bagus? Apakah setelah dikurangi TKD kinerja fiskalnya juga turun atau seperti apa? Ini kan kita harus bisa lihat detailnya. Saya garis bawahi jawaban Pak Ferdi tadi kinerja fiskal. Coba Pak Ristu boleh nggak dibantu untuk menjelaskan? Apakah dari kacamata DPRD begitu Pak? Apakah kinerja fiskal Jawa Timur sekarang ini sudah disebut mandiri atau masih perlu banyak penguatan di sana sini? Mengingat tadi kan sebenarnya rangsangan jadi ketergantungan seperti itu. Jadi mungkin gini, kalau tadi Pak Ferdi bahwa itu sebuah rangsangan. Kemudian daerah diharapkan tidak terlalu tergantung karena ini hanya sebatas subsidi. Betul. Nah, tetapi kalau kita bicara masalah otonomi daerah, kemudian berlanjut pada otonomi fiskal, sebetulnya sekarang justru pemerintah pusat itu memberikan katakanlah fiskal atau dana kepada pemerintah provinsi, kabupaten maupun desa. Tetapi ibaratnya kita tidak punya keleluasaan untuk mengatur sesuai dengan kebutuhan daerah. Utamanya ini yang paling sangat dirasakan adalah di desa. Dulu dengan DD, dana desa, alokasi dana desa atau DD ya, dana desa, itu luar biasa sekali dalam waktu kurun ketika masih ada keleluasaan. Jadi infrastruktur yang awalnya desa itu sangat parah sekali dengan adanya DD dari pusat langsung ke desa, itu luar biasa. Padahal itu nilainya hanya berapa persen dari kemampuan APBN kita.
Oke. Nah, APBN kita yang sekian ribu triliun itu hanya diberikan desa seluruh Indonesia hanya 63 triliun kalau nggak salah waktu itu. Itu untuk seluruh Tapi desa. perkembangannya luar biasa sekali. Tetapi semakin ke sini itu semakin banyak sekali program-program mandatori sehingga dari 100% yang diberikan itu desa itu hanya punya peluang sekitar 10-20% yang itu untuk memenuhi aspirasi dari masyarakatnya. Oke. Nah, kemudian sebetulnya semakin ke bawah itu semakin kita memandang itu semakin jelas. Kalau dari atas, pandangan itu pasti kabur. Semakin jauh pasti akan kabur. Ketika kebutuhan masyarakat itu kan ya tentunya muaranya kan desa, masyarakat kecil dan desa. Kalau itu neropongnya dari jauh itu akan kabur. Jadi kebutuhan sebenarnya itu apa? Itu Harus dilihat dari dekat nah, gitu ya. harus dari dekat. Iya, Makanya iya. kalau memang otonomi desa, otonomi daerah ya beri keleluasaan kepada pemerintah desa. Jangan kemudian belum dicurigai nanti ini untuk ini untuk ini. Ya. Tidak Padahal sesuai itu penggunaan. nilainya sedikit dibandingkan dengan APBN yang sekian ribu triliun hanya sekian persennya saja. Itu pun sudah merata dan dirasakan. Tetapi sekarang sedikit demi sedikit diambil. Ini harus ini harus untuk ini harus untuk ini. Sehingga hanya kebagian 10-20% itu pun itu kan aspirasi dari yang berkembang di bawah, Iya, dari Musdus, kemudian akhirnya masyarakat jengah juga ketika ayo kita musyawarah untuk menggunakan apa usulannya. Tetapi karena dananya sedikit misalnya, akhirnya tidak terrealisasi sampai berapa tahun. Nah, mereka akhirnya putus asa. Nah, Oke. itu. Nah, ini keluhan ini banyak dikeluhkan oleh desa. Apalagi sekarang ada program ini BUMDes yang merah putih macam-macam yang semuanya dibebankan. Ibaratnya gini, saya sebagai orang tua memberikan uang 1 juta kepada anak saya. Kemudian yang 800.000 sudah saya atur sedemikian rupa. Untuk ini bayar ini, untuk bayar ini, untuk beli ini, untuk beli ini. Tinggal 200.000. 200.000 untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan, termasuk makan dan seterusnya. Apa cukup? Puasa Pak Senin Kemis kayak. Ini sebetulnya juga yang harus didengar oleh pusat. Dan Iya, kemudian pusat jangan hanya kemudian semuanya kesalahan ini ditumpukan kepada daerah. Oke. Apalagi misalnya katakanlah kemarin statement dari Pak Menteri bahwasanya banyak yang kemudian tidak terserap, masih banyak yang di kas daerah. Ini ya memang ada satu kesalahan dari manajemen pengelolaan keuangan kita. Misalnya lambatnya proses lelang, itu memang benar. Ya. Tetapi ada satu sisi juga yang kemudian regulasi yang selalu banyak tumpang tindih. Ini kemudian ragu-ragu untuk mengeksekusi program itu karena khawatir nanti disalahkan dan seterusnya. Sehingga banyak uang yang masih ada di kas daerah itu sendiri. Jadi ini Oke. juga harus didengar. Harus didengar. Benar-benar wakil rakyat ini ya, menyuarakan hati rakyat ini Pak Ristu ini ya. Terima kasih ya Pak Ristu untuk jawabannya pada kesempatan pagi hari ini. Nah sekarang saya ke Pak Mahrus nih geser. Pak Mahrus, tadi kan kita ngomongin tentang Jawa Timur. Tadi Pak Mahrus bilang PAD itu menyumbang sedikit banget, hanya 500 sekian miliar. Dari berapa triliun begitu ya Pak ya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit membandingkan gitu Pak. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan provinsi yang lain Pak dalam hal kontribusi PAD dan tingkat kemandirian fiskal tuh seperti apa posisi Jawa Timur? Oke, saya kira tadi maksudnya saya begini Pak. Itu dari PAD itu kan sumbernya banyak. Ada pajak provinsi. Betul. Ya, pajak provinsi itu yang pokok adalah pajak kendaraan bermotor. Yang ini yang kemarin kena imbas HKPD itu, Mbak. Itu loh maksud saya. Karena itu kita kurang 4,2 triliun yang saya maksud. Tadi yang saya maksud bahwa PAD kita yang dari sektor BUMD itu yang masih sangat kecil. Oke. Tetapi secara umum bahwa kemandirian fiskal provinsi itu sudah bagus Mbak. 70% kita sudah dari PAD Mbak. Jadi kalau lihat APBD kita di 2026 di angka 26 triliun pada akhirnya, itu dana transfer hanya sekitar 9 triliun. Jadi untuk selebihnya 70%-nya adalah dari PAD. Dan ini sudah
sudah bagus, Mbak. Kita Oke. lihat beberapa daerah di kabupaten, saya dari Probolinggo misalnya. Kabupaten Probolinggo APBD-nya 2,5 triliun. PAD-nya hanya 400 triliun. Jadi 2,1 triliunnya ada dana transfer pusat. Oke. Karenanya ketika ada pengurangan, saya dengar kemarin untuk dapil kami Probolinggo itu di angka sekitar 300 miliar, memang kelimpungan, Mbak. Makanya betul memang kata Mas Ferry tadi, program pusat dalam hal ini kenapa ada pengurangan, ada banyak program yang ingin dirasakan langsung, ada MBG, ada Koperasi Merah Putih. Kemudian banyak program kementerian yang langsung ke daerah. Nah, tetapi satu sisi memang untuk daerah-daerah yang ketergantungannya sangat tinggi, semacam dapil kami, itu dengan dikurangi 300 itu pusing setengah mati, Pak. Puasa tadi. Ya, karena satu sisi kata Pak Restu tadi, pusat menentukan, tetapi yang menanggung resiko kita. Yang menanggung resiko kita. Karena yang ada di lapangan kita begitu ya Pak? Betul, jadi satu sisi kita dikasih aturan-aturan yang sangat ketat sehingga di dalam misalnya percepatan serapan itu juga kita berhati-hati oleh pusat ditekan supaya cepat. Jadi saya pikir memang ya kalau bicara apakah ini sudah adil, tidak sepenuhnya adil sebenarnya gitu loh. Walaupun saya dari Partai Gerindra sangat memaklumi kebijakan ini bahwa dengan ada pengurangan katakanlah dana transfer ini mengharuskan Pemda, Pemprov untuk lebih kreatif, lebih semangat dalam menggenjot PAD-nya. Tapi dari sisi yang lain ya tolonglah dari pemerintah pusat juga jangan terlalu banyak. Pusing juga kita Pak. Provinsi ini kena 2,8 ini pusing Pak. Udah pusing ya Pak ya, tambah kembung ini kayaknya. Pada hal-hal yang sifatnya juga dasar, pelayanan dasar, kita juga akhirnya mau nggak mau itu ada banyak pengurangan juga. Gitu. Oke, Pak Restu ada yang mau ditambahkan? Jadi mungkin gini, kemandirian fiskal itu pusat itu jangan membayangkan daerah itu seperti pusat. Artinya kita itu misalnya berupaya untuk PAD kita. PAD kita itu sebetulnya juga tergantung regulasi dari pusat. Nah, misalnya HKPD. HKPD dengan adanya HKPD kemarin kita terkurangi 6 triliun. Nah, dari PAD kita. Ya karena itu kebijakan, artinya regulasi dari pusat. Kalau pusat bisa saja misalnya saya kurang ini buat undang-undang. Kemudian ini dikenakan pajak, ini dikenakan pajak. Tetapi provinsi tidak bisa. Provinsi itu sangat tergantung pada pusat. Kalau ini nanti ada perubahan lagi, optionnya misalnya kita hanya kebagian 10%. Nah, yang 90% ya kita habislah. Nah, makanya jangan membayangkan kita itu sebetulnya berupaya, tetapi jangan membayangkan daerah itu seperti pusat. Tidak semua. Oke lah Jawa Timur masih luar biasa, 70% dari PAD. Tetapi daerah lain apa sama dengan Jawa Timur? Daerah lain itu maksudnya provinsi lain provinsi begitu? lain, kalau Jawa Timur lebih ke kabupatennya mungkin. Kabupaten itu juga gitu. Kabupaten saya lama di kabupaten mulai 99 sampai 2019. Nah itu di kabupaten. Saya tahu persis. Jadi kemampuan kita berupaya untuk menaikkan PAD, tetapi regulasi dari pemerintah itu ya yang bisa kita gali hanya itu saja. Kemudian tidak bisa dipacu seperti harus sampai sekian miliar, sekian triliun, tidak bisa. Apalagi desa. Desa kan dituntut juga untuk bisa mendapatkan PAD. Tetapi potensi yang ada di desa masing-masing itu berbeda. Ada yang mungkin karena desa wisata, kemampuan fiskalnya dari PAD-nya cukup tinggi. Tetapi yang potensinya hanya mungkin minim, itu juga kecil sekali, tidak ada 100 juta. PR ya Pak? Nah, makanya pusat harus melihatnya jangan dari atas terus. Iya. Ya turun ke bawah. Lihat secara langsung kondisi di daerah itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak Restu. Kita ke Ranasi nih, Kita ngomongin mandatori dulu deh. Mandat belanja wajib itu adalah untuk pendidikan dan kesehatan, kemudian infrastruktur yang standar begitu ya. Kemudian apakah ini sering membatasi ruang fiskal Pak? Dan menurut DPRD seberapa besar pengaruhnya terhadap kemandirian fiskal Jatim? Ya itu tadi mandatori itu kan sebenarnya
kita bicara tentang pelayanan dasar kan. Bahwa kebutuhan primer daerah itu ya memang bagaimana gaji pegawai, kemudian pendidikan, kesehatan. Ya, itu kan udah yang primer itu. Dan kalau kita lihat di bawah memang ketergantungannya cukup kuat, Mbak. Cukup kuat. Karena apa? Karena contoh ya, hari ini kita ngomong tentang pegawai misalkan. Berapa banyak ya pegawai hari ini yang akhirnya juga daerah juga akhirnya tidak mampu untuk memberikan gajinya kepada mereka karena memang terlalu membludaknya, terlalu banyaknya, dan secara aturan regulasi terkadang ada sisi-sisi yang memang kemudian mempermudah, ada sisi-sisi yang juga kadang mempersulit juga kepada daerah. Jadi saya kira mandatori ini oke lah kita anggap itu adalah kebutuhan primer wajib yang hari ini dipikirkan oleh pemerintah pusat ya, sekaligus juga oleh pemerintah daerah, tetapi ada hal-hal lain sebenarnya di luar kebutuhan ini ya, yang dalam tanda kutip tadi kita berbicara tentang bagaimana inovasi, kita berbicara tentang bagaimana peningkatan PAD di daerah. Dan ini Mbak, kalau saya agak geser sedikit ya, ngomong tentang inovasi, ngomong tentang kreativitas dan macam-macam. Kalau di bawah itu, andaikan infrastrukturnya itu memadai, mungkin agak lebih mudah ya. Saya melihat begini Mbak, di daerah kalau kita mau ngomong tentang PAD ya, salah satu yang selalu digenjot itu adalah bagaimana investasi daerah. Ya, investasi daerah itu ya sampai hari ini ya mungkin hanya terjadi di beberapa kota-kota besar, mungkin hanya terjadi di beberapa provinsi. Kalau Jawa Timur saya nggak ngomong lah. Kalau ngomong daerah, ngomong kabupaten, ya itu memang sulit mereka itu untuk melakukan inovasi yang mengarah kepada banyaknya investor yang masuk ke daerah. Kenapa? Karena memang infrastruktur, kelemahan infrastruktur itu menjadi alasan utama kenapa pemerintah daerah itu tidak mampu untuk melakukan inovasi-inovasi. Dan ya lagi-lagi di sini memang akhirnya ya bukan daerah itu mau tergantung, bukan, tetapi karena ya kalau tidak bergantung mau bagaimana gitu kan, kalau tidak bergantung bagaimana gitu. Ya jadi harus dibarengi juga dengan kebijakan-kebijakan lain sebenarnya. Jadi saya kira ya karena ini kita ngomong di sini kebijakan pusat, kemudian semuanya harus dipadu-padankan. Saya kira ya lagi-lagi ya kita ngomong bahwa jangan hanya memotret kata Pak Restu tadi dari atas, karena kondisi di bawah kadang tidak sama dengan apa yang dilihat dari atas. Oke, mengingat Provinsi Jawa Timur ini ada 38 kabupaten kota ya, kebutuhan setiap kabupaten, setiap kota itu berbeda-beda pastinya, seperti itu. Oke, kita ke Pak Ferdi lagi nih. Pak Ferdi, jadi kalau tadi sudah Bapak-Bapak DPRD ini berpendapat begitu ya tentang kemandirian fiskal, sekarang menurut Pak Ferdi dari DJPB begitu, apa berarti tantangan yang paling besar yang dilihat begitu dari Provinsi Jawa Timur untuk menuju ke benar-benar kemandirian fiskal gitu Pak? Kalau kita melihat tadi kemandirian fiskal, kalau kita bicara pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu kalau kita bicara kemandirian fiskal ini sudah bukan ranahnya pemerintah provinsi, karena memang Provinsi Jawa Timur termasuk raksasa fiskal gitu. Oh, berarti peringkat 2 atau peringkat 3 untuk dari provinsi Indonesia. Lain kami udah the best lah ya Pak. Karena memang rasionya sudah tinggi, sekitar 64% atau 66% lah. Oke lah, ada tadi disampaikan Pak Marus, ada pengurangan potensi, target di PAD turun sekitar 4 triliun ya Pak ya, 4 triliun di tahun 2025 karena ada option PKB, karena undang-undang KPD dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada pendapatan PAD yang meningkat gitu, karena memang ada dimungkinkan ada beberapa option tadi itu yang di sektor pendapatan pajak yang tertentu itu dia juga diberikan fleksibilitas dan itu ada potensi untuk naik. Nah, saja kemarin kita kembali lagi ke masalah Jawa Timur secara holistik nih, 38 kabupaten kota. Memang kalau kita lihat
di Provinsi Jawa Timur ini kalau kita tambah dengan Pemprov Jatim, maka ada 39 kabupaten kota plus 1 Pemprov. Dari 39 tadi itu hanya 2 Pemda yang dalam tanda kutip kemandirian fiskalnya itu bagus. Kota Surabaya dengan Pemprov Jatim. Yang lainnya mungkin ada sekitar 7 Pemda yang kategorinya sedang. Mulai dari Sidoarjo, Gresik, Malang seperti itu. Ada yang dalam tanda kutip yang mayoritas ini yang masih di bawah dalam tanda kutip kalau sudah sedang kan rendah ya, bukan sangat rendah ya, rendah gitu. Artinya dia di persentase kemandiriannya itu hanya sekitar 20, 10 sampai 20 sampai 25, 30 lah paling tinggi itu. Dan ini yang tadi PR-nya adalah disparitas kemandirian fiskal ini yang menjadi tantangan bersama. Bagaimana Pemprov Jawa Timur harus bisa membangkitkan Pemda-pemda yang tadi dari rasio ketergantungan fiskalnya tinggi itu paling enggak naik kelas sedikit aja. Dari yang rendah menjadi sedang seperti itu. Dan mau tidak mau dengan adanya pengurangan TKD ini juga menjadi PR yang paling besar. Pak mau meningkat gimana sementara TKD-nya aja diturunin. Nah, strategi yang tadi disampaikan Pak Nasir itu juga cukup bagus. Harus ada inovasi, harus ada terobosan. Betul. Pemda harus berani keluar dari kondisi dalam tanda kutip zona nyaman yang sekarang ini. Kami karena sudah dipotong TKD-nya, kami harus tetap katakanlah optimalisasi terhadap pelayanan publik harus tetap terjaga. Kami harus keluar dari zona nyaman. Apa strategi kita? Memang kita memberikan banyak ruang terkait dengan tadi celah fiskal yang perlu ditutupi tadi dengan adanya konsep pinjaman daerah atau mungkin dengan pembiayaan creative financing dan lain sebagainya atau KPBU apapun lah yang jelas intinya tadi mendorong Pemda untuk tadi untuk sekreatif mungkin menjadikan daerahnya itu menjadi sesuatu yang lebih dalam tanda kutip kalau di ekonomi itu ada namanya pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Nah, pusat tentunya juga kemarin Pak Menteri juga berstatement juga kan. Kami akan lihat nih, ini pemotongan TKD bukan zaman saya kan, saya belum dilantik bla bla seperti itu. Tapi kan Pak Menteri nggak boleh lepas tanggung jawab. Tapi Pak Menteri menjanjikan nih, kita akan lihat 2 triwulanan ke depan itu kita lihat kalau kinerja fiskalnya bagus, nanti ada harapan Pak Menteri mau nambahi yang kekurangan TKD tadi. Lagi di review ya Pak ya. Karena kalau kita review sekarang intinya ini kan sudah mau tutup tahun. Sementara Undang-Undang APBN 2026 sudah ditetapkan. Pasti adjustingnya mau tidak mau harus di tahun depan. Cuma Pak Menteri kembali lagi. Pak Menteri tidak mau seperti membeli kucing dalam karung atau kacang dalam apapun lah yang istilahnya hasilnya itu masih begini-begini aja. Pak Menteri mau lihat impact-nya seperti apa. Terus kinerja fiskalnya bagaimana? Nah, Pak Menteri kasih 2 kali periode triwulanan, katakanlah triwulan 1, triwulan 2 tahun 2026. Kita lihat kalau memang capaian kinerja fiskalnya bagus, kita tambahi. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Menteri ini bisa menjadi angin segar buat daerah, agar daerah juga bersungguh-sungguh juga. Karena tadi kita bicara soal fiskal yang kita bicarakan holistik, seluruh Pemda se-Indonesia. Belum lagi dengan konsensus terkait dengan program prioritas pemerintah. Mau tidak mau kita harus bisa seimbangkan semuanya ini. Kita berusaha untuk seimbangkan program prioritas pemerintah ini berjalan, distribusinya juga merata, dan kembali kita juga terikat konsensus yang lebih besar bahwa defisit fiskal kita harus bisa minimal 3% dari PDB. Itu juga kita jaga. Sehingga tadi resiko-resiko tadi bisa kita mitigasi dengan baik supaya di lapangan tadi semuanya bisa merasakan dampak yang ya simbiosis mutualisme seperti itu. Untuk sekarang mungkin yang tadi yang isu-isu yang tadi terkait dengan pengurangan TKD ya kita hadapi dengan senyum. Nah, kita hadapi dengan kita harus punya semangat yang lebih baik lagi untuk membuat inovasi dan terobosan terkait dengan creative financing di daerah. Terima kasih Pak Ferdi. Sekarang saya mau nanya ke Bapak-bapak DPRD yang bertiga ini. Pertanyaannya sama sebenarnya Pak.
Mungkinkah ya? Kita nanya karena mungkin ya. Apakah mungkin menurut Pak Mahrus, kemudian menurut Pak Ristu dan menurut Ranasih, apakah mungkin suatu saat daerah ini bisa benar-benar mandiri tanpa bergantung kepada transfer pusat? Kita nggak ngomong sekarang ya, kita ngomongin nanti. Apakah mungkin? Kok Pak Ristu langsung mundur sih? Kan harusnya Pak Ristu dulu jawab, silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara masalah ketergantungan itu adalah sesuatu yang sebetulnya kata itu adalah sesuatu kata yang sensitif sebetulnya. Karena apapun yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik desa, kota maupun provinsi, itu juga harus Berkesinambungan gitu ya Pak ya? ada ketergantungan semuanya. Iya, Karena iya. kalau tidak misalnya daerah saya itu kaya loh. Nah, karena saya sudah tidak tergantung pada pusat, bisa saja saya punya keinginan untuk Mendirikan negara mendirikan sendiri. negara baru. Misalnya contoh, Negara Madiun gitu ya Pak nanti Pak dulu jadinya. ketika saya masih tergantung pada orang tua saya tinggal di rumah orang tua saya. Betul. Tetapi karena saya sekarang sudah mandiri, Saya saya sekarang buat pergi. rumah sendiri. Iya. Nah, seperti itu. Makanya isu ketergantungan ini jangan kemudian di blow up. Nah, karena ini isu sensitif ya, digoreng, diolah dengan isu politik, nah bahaya ini. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan apa yang kita lakukan itu sebetulnya yang kita contoh adalah pusat. Nah, misalnya pusat sendiri itu ketergantungan terhadap pendapatan dari pajak itu sangat masih luar biasa. Optimalisasi BUMN juga belum maksimal, optimalisasi sumber daya alamnya juga belum maksimal. Sehingga sebetulnya teorinya mudah, kita mengoptimalkan seperti kita berupaya mengoptimalkan BUMD kita, tetapi arep dioptimalnya kaya opo, hasil itu jauh dibandingkan dengan pendapatan kita dari sektor pajak, misalnya pajak kendaraan bermotor, BPNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor arep digenjot kaya opo, itu cuman ngoyo. Nah, kecuali Bank Jatim. Bank Jatim itu pun jauh masihan dari sektor pajak. Sama itu mungkin kondisi ini yang dialami oleh pemerintah pusat. BUMN-nya digenjot tetapi ya masih jauh dari pendapatan dari sektor pajak. Tetapi apapun kita akan berupaya ya. Kita akan memaksimalkan potensi yang ada, BUMD, kemudian dari sektor-sektor lain yang ada potensi pemanfaatan aset kita berupaya terus. Apalagi Komisi C, nah, kita bagian untuk mencari pendapatan. Nah, meskipun itu ya sebetulnya lip service, artinya masih jauh dari kemandirian fiskal, tetapi apapun itu akan kita lakukan. Oke, terima kasih Pak Ristu. Serius banget jawabannya Pak Ristu ya, saya sampai deg-degan ini. Oke, sekarang Ranasih, silakan Ranasih. Ya, saya nggak serius ya. Iya. Iya. Ya, saya kira memang hari ini kita memang memiliki tantangan yang cukup Ya kalau mau dibilang berat tergantung kita mau memandangnya dari mana. Betul. Saya lebih mengatakan tantangan kita ini sekarang unik ya, unik. Jadi bahwa di tengah aturan-aturan yang dari satu sisi ada yang mempermudah, kemudian ada juga yang mempersulit. Kita memang harus pintar-pintar untuk bisa melakukan kreativitas, inovasi keuangan. Dan ngomong tentang apakah mungkin tadi, ya mungkin saja ya. Dan ya lagi-lagi kalau kita analogikan dengan tadi yang Pak Restu bilang, anak itu ketergantungan dengan orang tua kan, kalau kemudian dihilangkan bisa bahaya, bisa bikin rumah sendiri kan. Lah, kalau saya melihatnya sebenarnya ketergantungan ini dalam makna yang positif adalah bahwa daerah itu memberikan sumbangan pajak yang besar ya kepada pusat, termasuk juga kepada provinsi ya. Daerah kabupaten kota itu kan penyumbang pajak yang cukup besar. Dan ya lagi-lagi kita ketika ngomong ini, maka aturan apapun tetap harus kembali kepada berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, berbicara tentang bagaimana dampak ekonomi dan seterusnya.
Sehingga pemikiran itu, kalau pusat itu punya pemikiran itu, daerah pun sebenarnya juga memiliki pemikiran itu. Cuman dari sudut pandang mana, ini yang harus dipertemukan. Dari sudut pandang mana untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, karena kita tahu kalau di daerah, pada akhirnya ya kita hanya berbicara tentang sektor UMKM kalau sudah ngomong tentang kesejahteraan masyarakat gitu ya. Padahal ya ada banyak sektor selain itu yang kemudian bisa kita tingkatkan. Contoh misalkan ketika kita bicara tentang lapangan pekerjaan, ya lapangan pekerjaan ini kan tidak selalu berbicara tentang menjadi pegawai negeri, kemudian menjadi ya kayak gitulah, menjadi guru dan macam-macam. Tapi juga ada kita berbicara kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah ya untuk bisa membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan. Lah di sini saya kira juga perspektif ini juga harus bisa dipertemukan sehingga ngomong tentang kesejahteraan masyarakat bukan dengan cara pandangnya masing-masing, tetapi ada titik temu yang mempertemukan antara pusat dengan daerah. Oke, baik. Terima kasih Ranasi. Pak Mahrus, ayo pertanyaan yang sama. Mungkinkah? Pada akhirnya kita harus berdamai dengan kenyataan. Asik. Quote of the day. Pada akhirnya kita harus berdamai dengan kenyataan. Ya, Oke, Pak. bahwa APBN sudah didok, bahwa APBD sudah didok, bahwa fakta ada pengurangan. Maka kita harus berdamai dengan itu. Dalam arti apa? Artinya angka-angka itu ya kita harus maksimalkan. Artinya seperti tadi Pak Ferdi mengatakan tidak sekedar kuantitas tetapi bagaimana APBD kita berkualitas. Dan ini alhamdulillah Provinsi Jawa Timur di tengah berkurangnya APBD-nya justru PAD-nya meningkat. Ya. Meningkat 600 miliar Mbak. Ini harus kita apresiasi. Artinya kadang kondisi kesulitan itu justru menumbuhkan kreativitas. Kita di Komisi C misalnya ada angka 200 miliar yang bisa kita dapatkan sebagai tambahan PAD dari sektor-sektor yang dulu tidak kita pikirkan. Misalnya kita mengoptimalisasi aset. Banyak dulu aset-aset ketika kita kaya Mbak ya. Kita biarkan itu, kita nggak ngitung. Tetapi ketika kondisi begini itu memaksa kita untuk kemudian aset-aset itu kita bagaimana jadi uang. Iya. Dan itu kemarin Betul. Komisi C berhasil mengumpulkan 200 miliar Mbak. Dari aset-aset tersebut. Dari aset-aset itu yang dulu nggak terfikirkan. Oke. Nah ini saya kira semua harus berpikir ke sana sekarang. Bagaimana efisiensi, bagaimana kemudian keadaan yang ada ini tidak mengurangi pelayanan publik ya. Kemudian satu sisi memaksa kita juga untuk ya berpikir meningkatkan PAD itu. Ya contoh gampang ya tadi itu bahwa di daerah-daerah itu banyak aset-aset yang selama ini kita karena zona nyaman santai-santai aja nggak dipikirkan dan itu saya pikir kesana. Dan yang kedua juga kita di daerah khususnya kita untuk menyambungkan dengan program-program pusat yang memang langsung ke daerah. Memang berkurang dari angka yang transfer tapi bahwa ada uang yang mengalir ke daerah itu sangat banyak Mbak. MBG itu luar biasa. Bagaimana sekarang Pemda kemudian ikutlah dalam bagaimana MBG ini punya multiplier effect untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Jadi berkurang dari segi transfer tapi dari segi uang yang mengalir ke daerah itu sangat banyak Mbak. Karena ini memang sudah kebijakan pusat. Jadi bagaimana uang ini banyak diterima langsung oleh masyarakat, tidak melewati Pemda. Cuma ya tadi pusing juga akhirnya. Tapi kadang tuh kita memang harus sedikit di-push gitu ya untuk bisa menimbulkan atau tiba-tiba muncul ada ide-ide baru begitu ya. Seperti kemandirian fiskal ini mungkin begitu, kita sedikit di-push aja ya untuk bisa memanfaatkan PAD kita dan juga meningkatkan. Oke, nah sekarang kita sudah berada di penghujung podcast kita hari ini tentang Jawa Timur sebagai role model kemandirian fiskal. Bapak-bapak kami minta untuk bisa menyampaikan closing statement singkat saja. Dari Pak Ferdi dulu, silakan Pak Ferdi. Ya, kata kunci untuk dengan adanya permasalahan
pengurangan TKD yang nantinya mungkin bisa berpengaruh terhadap kemandirian fiskal, ini mungkin harusnya kita melihat dari aspek atau perspektif yang tone-nya itu positif. Tadi kalau Pak Marus bilang kita harus berdamai dengan kenyataan dan lain sebagainya, atau kondisi yang zona nyaman itu, kita harus bisa keluar dengan terobosan-terobosan atau ide-ide kreatif yang bisa tadi capaian terkait dengan layanan dasar publik itu menjadi lebih baik. Kami di Kementerian Keuangan itu selalu membuka ruang, dan kita juga selalu sinergi, apalagi dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur sendiri. Kami Kanwil Ditjen Perbendaharaan itu kalau urusan sinergi ini kita sudah ibaratnya koncoplek lah ya. Jadi Besti. kita ada beberapa program-program terkait sinergitas tadi, misalnya terkait dengan pertukaran data, terkait juga dengan perencanaan kas, termasuk juga dengan monitoring belanja-belanja strategis pemerintah di daerah. Itu menjadi sesuatu yang bisa mungkin direplikasi di tataran tingkat pemerintah kabupaten kota. Dan mungkin hal yang paling substansi di sini adalah bagaimana kita bekerja sama, sinergi yang sangat baik antara semua elemen pemerintah untuk menghasilkan suatu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas fiskal demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. Oke, terima kasih Pak Ferdi. Pak Marus silahkan closing statementnya, singkat saja. Ya, tetap optimis. Jawa Timur akan maju dan masa depan akan semakin cerah. Asik, ini kayaknya cocok banget Pak Marus menjadi motivator ya, kata-katanya positif terus ini dari tadi. Pak Ristu silakan Pak Ristu. Prinsipnya dalam kebijakan fiskal kita itu kita harus mengedepankan sistem gotong royong dan berkeadilan. Artinya pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah pusat itu juga berasal dari masyarakat, kemudian juga harus kembalinya merata kepada masyarakat juga, jangan sampai kesenjangan masih banyak terjadi, terutama di daerah-daerah yang terpencil, di daerah-daerah yang kecil. Kita bukan menyalahkan pemerintah sekarang, tetapi ini mulai dari dulu memang belum betul-betul terimplementasi apa yang menjadi harapan kita bersama, yaitu pembangunan yang betul-betul berkeadilan. Sudah dimulai, misalnya ada dana yang langsung bisa digunakan oleh desa, tetapi lama-kelamaan justru dana itu semakin kelihatannya diculne sirai, digandoli buntute. Diculno sirai digandoli buntute. Artinya mandatorinya semakin mendominasi, kemudian yang bottom up-nya, usulan aspirasi yang betul-betul didengar langsung dari masyarakat itu semakin porsinya dikurangi. Nah inilah mungkin nanti coba dikembalikan lagi. Jadi ada program pemerintah pusat yang langsung juga melalui desa, tetapi satu hal, jangan kemudian yang bottom up ini semakin lama semakin kelihatannya dikurangi dengan alasan jangan sampai nanti terlalu tergantung atau kebergantungan terhadap pemerintah pusat ini. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ristu. Pak Ristu dari tadi mengangkat kepentingan desa-desa ya, ini luar biasa sekali. Soalnya berkecimpung langsung di situ ya Pak Ristu. Memang realitasnya begitu. Realitasnya yang ada di desa seperti itu. Coba aja datang, mesti seperti itu. Nanti ketemu kepala desa, ketemu masyarakat. Keluhannya sama? LPKMD, BPD dan seterusnya, dan kebetulan saya tinggalnya memang di desa. Oke, baik, yang melihat langsung ya Pak ya, berarti ya saksi langsung begitu. Ranasi silakan Ranasi. Ya, saya memperkuat sama Pak Restu tadi. Ya. Jadi kalau ada bahasa bahwa puasa itu baik ya untuk kesehatan. Jadi saya kalau menganalogikan bagaimana mengelola keuangan itu ya, ibaratnya dalam kehidupan rumah tangga itu ya, kita bicara bahwa nafkah atau belanja ya untuk keluarga itu wajib, dan itu tidak ada tuh di situ kemudian enggak wajib ketika kalau sudah mau berpuasa misalkan. Jadi hitungnya tetap wajib itu setiap hari gitu kan. Kalaupun akan ada yang berpuasa di dalam rumah itu ya, itu di luar kewajiban itu. Jadi yang wajib ini tetap gitu loh. Tetap harus berjalan. Tetap harus berjalan. Jadi saya kira pemerintah pusat ya dengan pemerintah kepada pemerintah daerah, saya kira harus lebih
aware lagi ya untuk melihat lebih bijak lagi kondisi yang ada di bawah. Tapi apapun itu kita semua harus optimis. Harus optimis. Ini menyambung juga dari Pak Mahrus tadi ya. Baik pemirsa, kita sudah selesai untuk podcast kita kali ini. Kita berbicara tentang Jawa Timur sebagai role model kemandirian fiskal. Dari tadi yang sudah saya dapat ya, Pak Ferdi mengatakan bahwa Jawa Timur sebenarnya terdepan daripada provinsi lainnya tentang kemandirian fiskal. Tapi kalau dari Bapak DPRD, kami juga menangkap bahwa kalau misalnya kita harus meningkatkan PAD, berarti harus ada inovasi yang kita lakukan terus-menerus kemudian untuk meningkatkan PAD yang ada di daerah ya. Jadi semoga hari ini tema kita Jawa Timur sebagai role model kemandirian fiskal ini bisa memberikan informasi dan inspirasi baru untuk warga masyarakat Jawa Timur yang menonton, dan akhirnya pemirsa yang ada di rumah juga mengerti tentang apa itu kemandirian fiskal dan bagaimana kondisi Provinsi Jawa Timur saat ini. Terima kasih Pak Ferdi untuk insight-nya hari ini ya. Pak Mahrus juga terima kasih banyak. Pak Risto, thank you so much. Ranasih, terima kasih. Oke. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Saya Gadis Wetrianto. Selamat pagi dan sampai jumpa.